John. Ya, hari ini kita mau membahas tentang bagaimana memahami kitab ya. Eh, saya udah bisa share screen nggak ya, Bapak Ibu? Bisa ya. Oh, sudah ya, sudah ya, sudah. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau bahas ini, saya juga ada diminta satu area ya, area Pak Iwan itu minta kasih judulnya hampir sama ya, prinsipnya sama lah. Tentang bagaimana memahami Alkitab gitu ya. Tapi dia kasih judulnya memahami Alkitab dengan hikmat ilahi ya. Kalau di sini mungkin memahami Alkitab atau menafsirkan Alkitab dengan handal ya. Sama aja sih sebetulnya intinya seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, eh, saya akan mulai seperti ini dulu ya. Menafsirkan Alkitab atau bahasa teologinya itu hermeneutik atau hermeneutika ya. Suara saya terdengar nggak ya Bapak Ibu? Kedengaran, Pak. Hanya Kedengaran ya? sedikit. Dengar agak jauh. Oke, terima. Oh, agak jauh ya. Berarti mendekat kalau yang agak jauh ya. Oke, oke lah. Kalau hermeneutik itu kan bahasa yang sulit ya, bahasa yang susah dimengerti oleh kita-kita yang kayaknya asing dengan teologi ya, orang-orang yang sekolah Alkitab lah, sekolah teologi gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita membiasakan diri ya supaya kita juga paham, karena ada beberapa gereja yang sinode tertentu mereka kaum, katakanlah kaum awam gitu ya, meskipun saya nggak terlalu setuju ya, kurang setuju lah dengan sebutan kaum awam gitu ya. Tapi oke lah kita pakai bahwa eh, mereka kurang, mereka ya, mereka itu mengerti gitu ya, khususnya kayak misalnya reform gitu ya, mereka jemaat yang cuman hadir datang tiap minggu pun mereka mengerti gitu, karena memang khotbah-khotbahnya pun memakai bahasa-bahasa yang seperti ini ya. Ya kalau kita di mana, di Komsel ini ya, atau biasanya kalau saya ngajar ya, saya ngajar di beberapa STT, makanya saya pakai doktornya ya, Bapak Ibu ya. Kalau di STT saya pakai, kenapa? Untuk akademik. Saya minta juga dipakai player untuk itu nambah poin saya sebetulnya. Dan kalau kalau ajukan ke Bimas Kristen itu bisa menambah, meskipun kecil ya nilainya, bisa menambah kredit poin ya. Jadi bisa, profesornya pun begitu ya, naik jenjang jenjang, bisa naik jenjang ya Bapak Ibu. Jadi bukan mau ria ya, bukan mau so jago atau gimana, tapi emang kalau buat pribadi bisa nambah poin itu. Oke ya. Juga ini hak paten juga ya. Ini hak paten juga di Indonesia kan kadang-kadang gitu ya. Kenapa dipakai gini? Kadang-kadang ada mahasiswa gitu ya Bapak Ibu. Diambil ini orang ya, dosennya, terus dianggap punya dia gitu. Bahkan bisa marah-marah kalau dibilang itu dari kita gitu ya. Nah, ada yang seperti itu. Makanya ditulis lah gitu ya. Ya meskipun juga bisa diakalin juga. Oke, kita sekarang masuk ke menafsirkan Alkitab atau memahami Alkitab kita dengan lebih baik. Dan tentunya kita yang ada di Zoom meeting ini ingin agar kita memiliki paham yang baik tentang menafsirkan Alkitab. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, supaya kita bisa mempraktekkannya tentu dengan lebih baik gitu ya, apa yang kita pahamin gitu. Kalau kita tidak bisa memahami dengan baik, maka nanti prakteknya pun jadi tidak baik gitu ya. Dan apalagi kita ngajarkan kepada orang lain, jadi malah tambah ngaco ya. Orang buta menuntun orang buta katanya gitu ya. Tapi malam hari ini, nah saya sih berharap eh, nggak bisa sekali pertemuan kalau mau memahami Alkitab ya, mesti ada beberapa kali pertemuan
supaya bisa paham ya. Oke, jadi Bapak Ibu harus kita mengerti dulu sebelum kita masuk kepada memahami Alkitab, kita mesti masuk dulu kepada yang namanya berpikir dan berhermeneutik. Ya, ini saya lihat ada Pak William Halim nih ya, pernah ikut kelas saya ya. Nah, tapi ini belum saya sampaikan di kelas. Nah, makanya ada banyak poin sih ya sebetulnya yang nggak bisa saya sampaikan. Waktu itu 5 kali pertemuan ya. Nah, ini sebetulnya awal dulu saya ngajar Bapak Ibu ya. Saya kombinasi dari beberapa buku, jadilah seperti ini. Nah, kalau ada yang sama dengan saya seperti ini, sama persis ya, ya berarti dia ngambil punya saya, karena saya ngambil dari beberapa buku gitu ya. Saya ringkas dan jadi hal yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kita harus mengerti dulu tentang berpikir dan berhermeneutik. Kita tahu bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Meskipun ada yang tidak setuju, tapi kita anggap saja setuju tubuh, jiwa, dan roh ya. Nah, syarat untuk menafsir Bapak Ibu sebelum kita masuk ke dalam hal-hal yang rohani, nah seringkali yang jasmani kita nggak pikirin nih. Ya, untuk bisa memahami Alkitab, ya, untuk kita bisa saat teduh, ya, memahami Alkitab, membangun manusia roh, ya, lewat Alkitab gitu ya. Hal yang sering kita abaikan yaitu hal yang fisik, Bapak Ibu. Makanya ada syaratnya. Kalau kita mau memahami Alkitab dengan baik, ya, yang pertama adalah tubuh itu harus sehat. Benar apa benar, Bapak Ibu? Ya, tubuh itu harus sehat. Caranya sehat gimana? Ya kita rajin olahraga, ya kita makan makanan yang bergizi, ya tidak mengandung karbohidrat yang banyak, khususnya yang sudah kepala 3, kepala 4 lah ya, apalagi kepala 5 ya. Jangan banyak makan yang berkarbohidrat, ya itu fisik bisa menurunkan fisik kita tuh sebetulnya Bapak Ibu ya. Saya udah kepala 5 sih ya, udah kepala 5 lebih lah. Nah, setiap pagi sekarang saya berolahraga setiap pagi ya, kalau ada waktu, dan pasti saya siapkan waktu gitu ya. Jam 6 paling tidak 1 jam, jam 6 sampai jam 7 saya jogging, jalan-jalan aja Bapak Ibu, nggak lari ya, karena udah kepala 5 nggak boleh lari kata dokter ya. Jalan cepet aja boleh. Nah, saya putar 1 jam, rasakanlah. Nanti pikiran kita, nah ini ada hubungannya. Kalau tubuh sehat, maka jiwa pun sehat. Jiwa yang saya maksud di sini pikiran ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, makanya langkah yang berikutnya, kalau tubuh sehat itu pasti merambah kepada jiwa atau pikiran kita. Pikiran kita jadi sehat, tidak apa ya, tidak berpikiran negatif, tidak apa ya, tidak berpikiran yang mempunyai pikiran yang lebih-lebih gitu ya. Tidak punya pikiran yang jahat, tidak punya pikiran yang kotor, Bapak Ibu ya. Makanya inilah cocok untuk membangun manusia roh. Kalau mau bangun manusia roh tapi dia tidak rajin olahraga, itu bohong Bapak Ibu. Ya nggak bisa, karena tubuh, jiwa itu ada kaitannya. Tubuh, jiwa, roh itu ada kaitan satu sama lainnya. Tidak bisa dia berdiri sendiri-sendiri. Pernah lihat ada jiwa, ada roh, tapi nggak ada tubuh? Pernah lihat nggak Bapak Ibu? Ada orang nih, ya, ada jiwanya, ada rohnya, tapi nggak punya tubuhnya. Pernah lihat nggak orang semacam itu? Nggak pernah lihat ya. Atau ada tubuhnya gitu ya. Terus ada jiwanya tapi nggak ada rohnya. Pernah lihat? Banyak di kamar mayat. Nah, jadi nggak mungkin tubuh jiwa roh ini saling berkaitan satu sama lainnya. Ya, kalau tubuh sehat, ya pasti itu pikiran kita juga sehat. Ya, dan pikiran kita harus sehat. Contohnya deh, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ya sedang sakit kepala, ya bisa memahami Alkitab dengan baik nggak? Ya, tentu tidak bisa memahami Alkitab dengan baik, ya nggak bisa. Kenapa? Tubuhnya itu lagi sakit. Nah, kalau tubuh sakit kena ke jiwa, ke pikiran. Boro-boro mau mikir Alkitab, ya.
udah mikir penyakit aja kan. Penyakit yang dipikirin. Apalagi Bapak Ibu kena yang namanya penyakit trigeminal neuralgia. Itu mesti baca tuh ya, penyakit itu apa. Itu kata yang, ini kebanyakan perempuan yang kenanya ya. Kepala 5 itu biasanya yang kena. Umurnya udah kepala 5 itu biasanya kena tuh ya. Nah, penyakit ini jarang, langka. Dari 100.000 hanya 3 orang, dari 100.000 hanya 1 sampai 8 orang saja yang kena. Maka ini orang-orang pilihan. Nah, kata perempuan yang kena penyakit trigeminal neuralgia, itu sakitnya lebih sakit daripada sakit bersalin. Nah, mungkin yang perempuan ngerti dah ya, yang udah punya anak sakit bersalin seperti apa. Nah, ini lebih sakit daripada sakit bersalin, Bapak Ibu. Kalau dibilang antara 1 sampai 10 sakitnya seperti apa? Ada yang bilang 16, bayangin 16 lewat dari 10. Nah, berarti sakit sekali kan? Nah, kalau udah kena sakit gitu, yang nggak bisa memahami Alkitab, kita mau bawa renungan nih di Komsel gitu ya. Kita sakit, jangan sakit trigeminal lah, mungkin karena itu penyakit langka, Bapak Ibu belum ada obatnya, ya udah kita skip dulu. Misalnya sakit gigi deh, pernah kan sakit gigi? Nah, kalau sakit gigi, apa yang terjadi? Kita nggak mungkin bisa memahami Alkitab. Mana mungkin kita bisa membawa firman Tuhan pada saat kita sakit gigi di Komsel, apalagi di ibadah. Ya, di ibadah raya gitu ya, sulit. Nah, saya kalau udah sakit parah, pernah sih sekali ya, dalam seumur hidup pernah sekali saya cancel gara-gara sakit, Bapak Ibu. Ya, yang lainnya kalau cancel karena benturan jadwal atau apa gitu ya. Tapi pernah sekali saya tidak bisa bawa firman Tuhan karena memang fisik saya sakit dan tidak memungkinkan. Padahal itu seminar akhir zaman ya waktu itu di salah satu gereja di Tangerang. Nah, jadi nggak mungkin. Jadi Bapak Ibu, yang penting juga selain roh ya, itu tubuh juga harus sehat. Kalau tubuh sehat, roh juga sehat, Bapak Ibu. Ya seharusnya. Kecuali yang nggak benar ya. Nah, kemudian kalau tubuh sehat, pikiran pun sehat. Ya, jadi ada timbal baliknya. Jadi Bapak Ibu yang mau bawa firman Tuhan, yang bisa memahami firman Tuhan ya, yang mau jadi hamba Tuhan, yang biasa bawa firman Tuhan ya, mesti olahraga. Ya, nggak ada cara lain kalau kita bisa olahraga. Karena dengan olahraga lah darah kita nih mengalir bisa jalan. Darah itu Bapak Ibu yang mengantar makanan ke otak. Ya, mesti tahu tuh. Darah itu fungsinya kalau dia ngalir dengan baik itu mengantarkan makanan untuk otak. Jadi kalau otak dikasih makan maka dia sehat, bisa berpikiran baik. Nah, kalau darah kita kental, nah maka darah itu tidak bisa mengantar makanan ke otak. Akibatnya apa? Kita bisa stroke. Bahasa Jermannya Piansui. Ya. Nah, itu bisa terjadi gitu karena darah kental kan. Nanti saya tidak bicara tentang kesehatan ya. Tapi juga ini kita mesti tahu sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus tahu. Karena ini yang sering kali terjadi. Ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya didoakan ya langsung bisa bahasa roh. Waktu itu ada hamba Tuhan yang luar biasa. Yeremia Rim namanya gitu ya. Masih muda, luar biasa. Tapi apa yang terjadi dengan dia? Karena dia tidak bisa ngontrol makanan ya, sering senang makan sate kambing katanya, terus suatu saat dia jatuh di kamar mandi langsung piansui dan kemudian meninggal ya, stroke ya, kena stroke, meninggal. Nah, akhirnya apa ya, Tuhan nggak bisa pakai dia, lebih padahal luar biasa orang itu, tapi karena nggak bisa kontrol makanannya, Bapak Ibu, akhirnya masih muda dipanggil Tuhan. Kan sayang ya, luar biasa sekali hamba Tuhan itu waktu zamannya terkenal waktu itu ya. Nah, jadi kita harus jaga kesehatan tubuh kita ya, terus jaga pikiran kita. Tentu saja cara jaganya adalah dengan kita bisa memahami firman Tuhan dengan benar. Nah, kalau kita mau lihat siapa rasul yang seringkali menggunakan ilustrasi olahraga? Siapa? Itu Rasul Rasul Paulus. Paulus. Iya benar, Rasul Paulus kan. Berarti apa?
dia jaga kesehatan tubuhnya. Makanya dia bisa nulis Alkitab lebih banyak daripada siapa? Rasul-rasul yang lain. Berapa banyak kitab yang dia tulis. Nah, karena dia bisa jaga keseimbangan ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi jangan lupa kita jaga tubuh karena tubuh berhubungan dengan jiwa atau pikiran. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita menjaga pikiran itu penting? Karena kita dicipta untuk berpikir. Tuhan menciptakan kita untuk berpikir, Bapak Ibu. Ya, ada salah satu ahli, dia doktor juga, namanya Doktor De Bono ya. Dia berkata begini, berpikir adalah apa yang mengisi waktu ketika kita tidak tidur atau mati. Ya dong ya. Kita kan kalau nggak tidur, kalau nggak mati, ya otak kita terus berpikir. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, aduh saya ngutang kemana lagi nih. Aduh, saya harus bayar utang ke siapa lagi nih, misalnya gitu ya. Aduh, saya harus kerja nih besok, apa yang saya harus lakukan, PR banyak yang sekolah ya. Aduh, saya harus gimana menyekolahkan anak dan lain sebagainya lah, beli susu gimana ya. Tentu berpikir. Kalau kita tidak tidur atau mati, kita berpikir. Tapi waktu kita tidur, mana bisa orang berpikir, Bapak Ibu. Oh ada tuh Pak, ya, itu mimpi namanya. Itu namanya mimpi, bukan berpikir. Kalau dalam mimpi bisa berpikir, namanya bukan tidur Bapak Ibu. Menghayal itu. Nah, waktu kita mati pun kita tidak bisa berpikir Bapak Ibu. Ya, tidak bisa berpikir. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, jadi Allah menciptakan manusia berdasarkan peta dan teladannya, atau namanya imago Dei, ya, segambar dan serupa dengan Allah. Ingat ya, manusia diciptakan berdasarkan atau segambar dan serupa dengan Allah. Dan salah satu bagian yang paling mulia dari gambaran itu adalah kemampuannya dalam berpikir, Bapak Ibu. Ya, salah satu ya, bukan satu-satunya ya. Salah satu dari gambaran yang paling mulia itu adalah bisa berpikir manusia. Binatang bisa nggak? Tidak bisa, meskipun kelihatannya bisa, tapi sebetulnya binatang bukannya berpikir, tapi naluri, Bapak Ibu. Misalnya anjing, dilatih, karena dilatih untuk menjaga kawanan domba, ya dia dilatih aja. Naluri dia akhirnya lama-lama peka gitu. Kalau ada serigala atau ancaman lainnya, dia peka dan melindungi domba-domba. Atau melindungi anak kita kalau kita piara anjing juga ya. Nah, tapi kalau manusia tidak seperti itu. Ya, kehebatan, salah satu kehebatan manusia adalah kemampuannya dalam berpikir. Nah, Bapak Ibu pernah berpikir gak bahwa kita sekarang bisa telepon ke siapapun lewat handphone yang nggak ada kabelnya? Pernah berpikir gak dulu? Ya, yang umurnya udah gocap mah dulu kan nggak ada HP ya, betul nggak Bapak Ibu ya? Yang umurnya gocap nggak ada tuh zaman remaja kita pegang HP, nggak ada. Pernah berpikir nggak? Saya dulu punya om ya. Suatu hari ibu saya sakit ya di rumah sakit dan waktu itu om saya jadi suami daripada adik mama saya datang ke rumah sakit. Wah, dia punya handphone yang tanpa kabel. Pernah lihat dulu kayak besar gitu, pegangannya besar, ada antenanya juga. Waduh, kelihatannya aja udah hebat dulu. Dulu ya Bapak Ibu ya. Dulu zamannya telepon telepon umum ya. Telepon umum zamannya telepon umum yang dulu yang juga diputer, pernah kan? Kita lihat telepon diputer-puter gitu ya, lama sekali ya kan. Tapi manusia akhirnya berpikir dia bikin telepon yang simple, akhirnya sekarang jadi seperti yang kita pegang, HP. Ya, sekarang yang sudah, maaf ya, yang sudah 60, 70 pun pegangnya handphone. Betul nggak? Nah dulu nggak kepikir kan, Bapak Ibu. Ya, mana ada kita pernah berpikir? Nggak pernah berpikir. Ya, hebat gak tuh manusia? Hebat dong. Bisa telepon ke Amerika. Sekarang bukan hanya telepon loh.
bisa video call, bisa ketemu, ya bisa lihat sekitar rumah anak kita, misalnya ada yang di luar negeri apa, bisa kita lihat loh Bapak Ibu. Nah, itu salah satu kehebatan cara berpikirnya manusia yang tidak dipunyai oleh binatang, oleh hewan, tidak. Ya, dulu saya ada kenal satu pengusaha Bapak Ibu, ya. Dia pernah bilang sama saya, "Bud, nanti nih ya, kamu lihat koran, nggak perlu beli koran, kan kita beli koran biasa langganan, saya langganan Kompas tuh dulu ya. Kamu dulu nanti nggak perlu baca koran susah, nanti kamu lihat bisa digeser-geser, bisa kamu baca ada satu elektronik yang kamu bisa geser-geser, nggak perlu beli," katanya. Nah, sekarang kejadian nggak? Kejadian Bapak Ibu. Ya, kita lihat ada tablet ya, kita buka Kompas, tinggal geser-geser aja mau lihat apa. Yang di Harry Potter, cerita film Harry Potter kan udah kejadian tuh Bapak Ibu sebagian ya. Nah, makanya manusia sudah beyond berpikirnya jauh ke depan. Nah, kita yang masih pikiran iri hati, dengki, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah, itu nggak bakal maju Bapak Ibu. Ya, orang harus berpikiran maju. Makanya orang Indonesia gitu tuh ya. Orang luar negeri udah berpikiran bagus, udah berpikiran ke depan, kita masih pikirannya rumah ibadah dilarang, nggak boleh ibadah, mikirinnya masih begitu terus Bapak Ibu, sulit maju, ya, sangat sulit maju Bapak Ibu. Nah, ke depan kita harus punya pikiran maju yang seperti itu, ya, itu baru namanya sehat. Tapi untuk bisa berpikiran gitu, apa Bapak Ibu hanya gulang-guling di kamar tidur apa yang nggak mau berolahraga? Nggak bisa. Kalau orang yang nggak mau berolahraga itu darahnya kental ya, nanti apa dia nggak punya pikiran yang bagus. Ya, banyak kok orang yang ngalamin gitu ya. Kalau kita mau punya pikiran bagus, ya berolahraga, positive thinking, terus berpikir firman Tuhan yang baik gitu ya, memahami firman Tuhan yang baik, ya caranya berolahraga. Tentu disesuaikan dengan usia kita masing-masing ya, Bapak Ibu ya. Kalau udah gocap ya nggak usah tari ya, jalan aja gitu ya, gitu. Oke, nah dalam Kejadian 2 dan 3 kita melihat nanti baca di rumah ya, Allah berkomunikasi dengan manusia dengan cara yang tidak bisa dimengerti oleh hewan. Nah, waktu Adam dan Hawa berkomunikasi dengan Allah, kan tidak mungkin bisa dimengerti oleh ular, oleh jerapah, oleh monyet sekalipun yang katanya secara primata paling dekat dengan manusia. Nah, menurut Darwin gitu ya. Darwin katanya tidak menyamakan manusia adalah monyet, tapi primatanya itu biologi. Karena saya orang biologi jadi ngerti. Primatanya lebih dekat ya ketimbang dengan jerapah, dengan gajah, ya. Monyet itu lebih dekat katanya. Oke, nah kalau kalau dikatakan tadi dalam Kejadian 2 dan 3 bahwa Allah berkomunikasi dengan Allah, makanya Allah mengharapkan manusia bekerja sama dengan Tuhan secara sadar dan cerdas untuk menggarap dan memelihara taman di mana Ia telah menempatkan manusia dan untuk memisahkan secara rasional dan moral antara apa yang boleh dilakukan dan satu hal yang terlarang bagi. Nah, jadi manusia harus sadar nih, Bapak Ibu, ya. Kalau kita bekerja sama, hanya manusia loh yang bisa bekerja sama dengan Allah ya, secara sadar dan cerdas ya. Untuk apa? Untuk mengelola bumi ini, untuk menjadikan bumi seperti di surga sebetulnya. Yang seringkali Pak Lukas seringkali tanamkan tuh apa tuh? Misi Bapak itu ya, dasarnya kan itu, menjadikan bumi seperti di surga. Itulah misi Bapak yang terbesar, Bapak Ibu. Ya, ada ayatnya ya, secara sadar dan secara cerdas mengelola. Ya dong, tapi kan manusia gagal. Padahal nih ya, Bapak Ibu kalau mau dipikir ya, dari semua apa ya aturan-aturan yang Tuhan buat ya, kan Tuhan cuma bilang semuanya di Taman Eden boleh kamu makan, tetapi
satu yang tidak boleh kamu makan. Kan gitu ya. Kecuali gini, itu aja satu gagal. Kecuali gini, Tuhan bilang gini, semuanya tidak boleh kamu makan. Kecuali satu yang kamu boleh makan. Nah itu nggak fair. Betul nggak Bapak Ibu ya? Nggak fair namanya. Masa semua nggak boleh makan, cuma satu yang boleh kan? Dikasih mana aja manusia bosen, ya kan? Nah di Taman Eden itu semuanya boleh kamu makan, hanya satu. Tapi satu itu pun dilanggar. Ini berkaitan dengan moral dan rasionalnya. Nggak rasional manusia. Satu loh, Bapak Ibu. Yang nggak boleh itu cuma satu loh. Semuanya boleh. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita ngajarin sama anak misalnya, nah semua ini di rumah ini milik kamu, tetapi satu yang nggak boleh. Itu kan fair. Kecuali bapaknya bilang, nah semua ini kamu nggak boleh pegang apa-apa ya. Kecuali satu ya, mainan mobil-mobilan kamu doang yang boleh. Nah itu nggak fair. Nah, seharusnya manusia bisa bekerja sama dengan baik, ya, tapi manusia akhirnya gagal. Ya. Nah, jika manusia diciptakan berbeda dengan binatang, maka Bapak Ibu ya, perilakunya juga harus berbeda dong. Betul nggak? Betul apa betul? Ya, jika saya ulangi ya, jika manusia diciptakan berbeda dengan binatang, maka perilakunya juga harus berbeda. Ini kadang-kadang manusia bahkan gini ya, ada yang bilang sama saya, teman saya, ini binatang malah ada pri kemanusiaan ya. Ya kan nolong banyak orang kan, ada binatang-binatang seperti anjing ya, seperti apa lagi ya, binatang ya banyaklah yang menolong manusia atau menolong sesamanya binatang, ada pri kebinatangan. Tetapi manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah tidak punya pri kemanusiaan, pri kebinatangan. Manusia sama manusia saling sikat-sikatan. Betul nggak? Apalagi dalam dunia politik dan dalam dunia bisnis ya. Pak John mungkin pasti tahu tuh ya dalam dunia bisnis ya. Banyak ya manusia sikat main makan makanan kan. Ya. Wah, sikat sana, sikat situ. Nggak ada kebenarannya di situ Bapak Ibu ya. Yang ada adalah kepentingan dan keuntungan, cuannya aja gitu. Wah banyak ya, makanya itu penting kita masuk ke dunia bisnis, ke dunia politik ya. Sebetulnya ya hamba-hamba Tuhan, masuklah ke situ. Kalau saya sih mau masuknya ke anak-anak muda, ke artis-artis tuh kalau bisa ya. Masuk ke situ ya. Karena saya berpikir saya punya potensi ke situ ya. Tapi sayang belum menemukan jalannya nih Bapak Ibu ya. Kalau ke artis-artis ya. Karena banyak loh artis yang pindah nggak percaya Yesus lagi banyak kan. Ya pindah katanya sekarang pindah server. Masuk ke login ke sebelah gitu ya. Banyak tuh. Wow banyak mereka juga yang hamba-hamba Tuhan yang muda-muda ya. Yang cemerlang masuk ke situ. Nah kita nggak ada. Kita ngarepinnya cuma Gilbert terus Bapak Ibu. Kenapa? Nggak ada anak muda yang bisa masuk. Saya aja gocap mah udah agak terlambat kalau masuk juga ya. Agak terlambat. Tapi masih mending deh daripada yang 70 kan. Yang gocap masih mending. Nah sayang kita nggak ada akses ke situ. Ya, jadi kita perlu ya. Nah, jadi yang penting Bapak Ibu kita harus punya pri kemanusiaan. Sebetulnya gini, doktrin yang paling penting Bapak Ibu ya, tapi jangan diadu sama tim doktrin yang lain ya, nanti jadi masalah lagi. Nah, yang penting apa? Yang penting satu Bapak Ibu ya. Kalau kita bisa memanusiakan manusia itu doktrin yang utama. Kalau kita bisa memanusiakan manusia, berarti kita bisa mengasihi Tuhan Allah. Kenapa? Hukum yang pertama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dengan segala macamnya ya. Nah, yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Nah, Tuhan bilang gini, bagaimana di kitab Yohanes ya, surat Yohanes. Bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau manusia yang kelihatan aja kamu nggak bisa kasihi, betul nggak? Itu bohong, berarti penipu. Alkitab bilang apa? Kamu tuh penipu. Kalau katanya kamu bisa mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Tapi manusia yang kelihatannya kamu nggak bisa kasihi, disebutnya penipu loh Bapak Ibu.
Terus Alkitab ajarin lagi, kalau kamu lagi berdoa, terus kamu marah sama seseorang, Tuhan bilang apa? Jangan berdoa kepada aku. Jangan berkomunikasi dengan aku. Tetapi apa? Datangilah saudaramu yang sedang kamu marah gitu. Ya kan? Cari jalan keluarnya dulu. Berbaikan dulu. Baru kamu datang kepada aku. Nah, jadi Bapak Ibu apa? Kalau kita memanusiakan manusia, berarti kita sudah mengasihi Allah. Bapak. Amin. Ya. Nah, inilah doktrin yang penting ini. Masa gara-gara doktrin kristologi ya, terus kita marah-marah, ada orang yang gini loh Bapak Ibu. Yesus tuh ya, mau dibilang setan, mau dianggap setan, dipahami sebagai setan, dipahami sebagai dewa, dipahami sebagai manusia, dipahami sebagai anak Allah, dipahami anak binatang pun Yesus tidak akan marah. Percayalah sama saya, tidak akan marah. Betul nggak? Buktinya apa? Zaman dulu udah terjadi, Yesus disebut apa? Setan. Dengan kuasa Batsebul engkau mengusir Batsebul, kan gitu ya. Itu kan Yesus di zaman dengan setan. Apa Yesus marah? Yesus nggak marah kok. Sekarang ada orang yang marah-marah, betul nggak? Begitu ya. Wah, ngamuknya minta ampun. Tuhannya yang nggak ngamuk, dianya yang ngamuk, Bapak Ibu. Bukan berarti saya anggap itu benar ya. Itu emang salah. Tapi maksudnya sikap kita loh. Kita akhirnya benci sama orang itu karena dia punya pemahaman yang beda dengan kita. Kita nggak boleh benci. Kalau kita benci dia, berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Kita harus apa? Tetap mengasihi orang tersebut. Tidak boleh benci, Bapak Ibu. Ya, kalau benci artinya kita tidak mengasihi Allah. Nah, gara-gara itu masa kita ngamuk-ngamuk, Bapak Ibu. Ya, nah, gereja nih paling gampang nih bilang sesat, teriak sesat nih kadang-kadang ya. Bilang sesat teriak sesat nih paling gampang nih, hati-hati juga ya. Kita harus cerdas, harus cermat tuh. Ya. Kemarin Pak John beberapa minggu yang lalu ketemu saya ya, mengkritisi tentang lagu ya Pak John ya. Saya pikir masuk akal juga, tapi setelah saya berpikir di rumah ya, oh, saya jadi ngerti ya maksud dari sisi pengarang itu begini, tapi saya belum jelaskan kepada Pak John. Tapi nggak apa-apa, itu ada pemikiran yang kritis, ya kan? Memang manusia diciptakan untuk berpikir, Bapak Ibu. Ya, kalau ada memang yang kita nggak tahu ngomong, bicarain, tapi jangan di tempat umum dong, ya. Pak John kan baik juga ya, dia nggak di tempat umum, nggak ngomong sama pendetanya angkat tangan, gitu ya. Dia ngomongnya sama saya sebelah sama sebelah ya, itu nggak apa-apa ya. Atau nanti bicara dengan hamba Tuhannya setelah ibadah itu nggak apa-apa juga ya, bertukar pikiran kalau dia ada waktunya, nggak apa-apa juga ya. Oke, nah kita akan lihat ya beberapa nasihat Alkitab mengenai hal ini ya. Kita baca ya. Gantian deh, jangan saya semua. Silakan Bapak Ibu, kan saya udah ngomong nih dari tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu yang baca ya. Mazmur 32 ayat 9, nanti Mazmur 77 ayat 22, Amsal 6 ayat 1 sampai 11 dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu baca dengan suara yang keras. Mazmur 32 ayat 9. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kedengarannya harus dikendalikan, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Nah, ya jangan seperti bagal katanya ya. Nah, bakal itu apa nanti cari di Wikipedia ya, di Google cari aja ya. Oke, seterusnya Mazmur 73 ayat 22. Ayo silakan yang lain bisa interaktif juga ya. Mazmur 73 ayat 22. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan, aku di dekatmu. Ya, jangan dungu ya seperti hewan. Nah, itu nasihat ya. Kita diciptakan untuk berpikir nih ya dengan baik. Oke, silakan Amsal 6 ayat 6 sampai 11 nih banyak juga nih. Tapi ini bagus ayat-ayatnya, silakan. Oke. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya,
pengaturannya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, kita disuruh belajar dari semut. Ingat loh Bapak Ibu, semut itu bukan binatang ya. Semut itu serangga loh. Serangga itu secara susunannya itu lebih rendah daripada binatang. Wah, kita disuruh belajar dari serangga. Ya Bapak Ibu, berarti kita disuruh belajar dari yang primatanya lebih rendah daripada binatang. Ya, kita disuruh begitu. Tapi zaman sekarang luar biasa ya. Belum lulus S2 disuruh ngajar S3 dengan materi yang sama gitu. Itu kan aneh ya. Kalau S3 disuruh belajar misalnya S3 teologi, suruh belajar akuntansi masih boleh. Tapi S3 teologi disuruh belajar teologi dari S2 yang belum lulus. Kan aneh ya Bapak Ibu ya. Kalau begitu. Sama aja misalnya dokter umum ngajarin dokter spesialis. Aneh gak Bapak Ibu? Kan nggak mungkin ya begitu ya. Nah, itu apa artinya? Itu artinya dunia sudah terbalik Bapak Ibu. Dunia sudah terbalik ya. Tapi di sini Tuhan malah lebih hajar kita supaya kita belajar dari semut. Semut adalah secara primata dia lebih rendah daripada binatang. Kalau kita belajar biologi ya, itu lebih rendah gitu. Oke, selanjutnya Yesaya 1 ayat 3. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Amin. Ya, jadi ini sindiran sebetulnya ya, Nabi Yesaya sindiran kepada bangsa Israel yang tidak ngerti balas budinya, bagaimana Tuhan sudah menyertai dia ya dengan tiang api, tiang awan segala macam, maka dengan mana surga dan burung puyuh ya. Ini tidak ngerti Bapak Ibu. Ya, tidak memahami kebaikan-kebaikannya Tuhan. Makanya sindiran ya. Makanya kalau ada suami ya terus nggak pulang ke rumah, pulangnya ke rumah siapa gitu ya. Nah, itu aneh Bapak Ibu ya. Binatang tahu pulang kok ke sarangnya. Ini ada orang yang nggak tahu pulang ya. Pulangnya ke rumah tetangga atau ke rumah teman kantornya atau ke siapanya. Nah, itu tidak berakal dan tidak bermoral Bapak Ibu. Binatangnya tahu kok. Ini sindiran-sindiran ya. Maksudnya gitu ya. Sindiran pedes nih sama bangsa Israel. Oke, yang terakhir Yeremia 8 ayat 7 silakan. Yeremia 8 ayat 7, bahkan burung ranggun di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya, tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Nah, ya. Burung aja katanya binatang tahu kapan pulang. Ini banyak bapak-bapak nggak tahu pulang ke rumahnya ya. Atau bahkan zaman sekarang bukan hanya bapak-bapak loh, ibu-ibu juga gitu ya. Banyak loh ya, ibu-ibu muda gitu ya, nggak pulang, ninggalin suami, ninggalin anak ada. Ya, ada teman saya gitu sampai nangis-nangis cerita ya, istrinya tinggalin dia ya, anaknya dibawa gitu ya. Dia nangis padahal dia kerja ke luar negeri waktu itu ke Taiwan ya. Dia kerja di Taiwan banting tulang ya, tulang banting gitu ya, untuk menafkahi anak istrinya, dan istrinya kecantol sama pria lain, dibawa kabur, dia pergi sama laki-laki lain dan anaknya dibawa. Dia ketemu saya pas pulang, ketemu saya dia nangis dan kemudian nggak tahu ya gimana ceritanya, akhirnya dia ke Amerika dan akhirnya di Amerika dia ketemu istri yang baik lah ya, sekarang punya anak dan ya cukup baik, sejahtera gitu ya.
Meskipun kita nggak boleh bercerai, tapi kalau istri udah ninggalin gimana coba? Terus nggak tahu rimbanya, ya itu gimana ya? Itu memang etika, ya. Itu harus dirumuskan lagi di kita seperti apa gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, intinya ya yang ingin disampaikan firman Tuhan kita harus berakal dan bermoral Bapak Ibu dalam hal ini ya. Kalau kita mau memahami Alkitab dengan benar, ini dasarnya ini dulu nih. Ya, jangan kita udah dalam ya, terus nggak punya dasarnya ini. Wah, kacau Bapak Ibu. Ya, nanti kacau lah ya. Kita nggak punya moral, nggak punya etika, tapi doktrinnya hebat banget. Gitu ya. Doktrinnya hebat, terus ngomongin orang hebat, mencela orang hebat ya. Wah, itu kan luar binasa ya. Karena apa? Nggak punya basicnya ini Bapak Ibu. Nah, ini basicnya yang harus kita pahami sebelum kita memahami Alkitab lebih jauh. Makanya saya sampaikan. Ini bukan hanya di sini ya. Ini sudah saya sampaikan dahulu. Saya ngajar itu sudah 25 tahun Bapak Ibu. Ngajar ini. Saya yang pertama ngajar di STT Labs ini, ngajar ini dulu. Ya, yang pertama ini. Jadi udah 25 tahun saya ngajar ini Bapak Ibu. Udah cukup lama ya. Oke. Sekarang kita berpikir kecerdasan bawaan dan filosofi. Kita ngerti dulu ya. Hasil penelitian Edward de Bono ya sering menemukan orang-orang pandai ternyata adalah pemikir yang buruk. Ini hasil penelitian dia ya, seorang doktor ya. Nah, faktor yang menyebabkan buruk atau baiknya sebuah pemikiran itu sangat dipengaruhi oleh filosofi. Oke, sebelum saya lanjut, Pak John, saya sampai jam berapa ya? Jangan sampai kelewatan saya. Silakan Pak, kita close jam 9 Pak. Oh, jam 9 ya. Oke, berarti saya sampai jam 11 deh ya. Oke ya, jadi faktor yang menyebabkan buruk atau baiknya sebuah pemikiran sangat dipengaruhi oleh filosofi, Bapak. Kenapa demikian? Ya nanti kita lihat. Nah, beberapa pemikir yang memahami Alkitab dengan hikmat ilahi itu, contohnya adalah Yesus anak tukang kayu. Filosofinya apa? Dasar pemikirannya apa? Firman. Kita bisa nanti lihat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia yang namanya Yesus Kristus. Jadi filosofi Yesus itu adalah firman. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Filosofinya siapa? Filosofinya adalah Kristus. Dulu waktu kuliah saya ditanya, teologinya Yesus siapa? Terus teologinya Paulus siapa? Beda gak? Saya dijebak Bapak Ibu. Ya, diskusi di dalam kelas gitu ya, ada diskusi waktu S1 nih saya. Terus kemudian saya bilang teologinya Yesus adalah Yesus itu sendiri, logos, firman. Sedangkan teologinya Paulus adalah Kristus. Saya bilang gitu ya. Nah, mari kita buka 1 Korintus 2 ayat 16b. Coba kita baca lagi. Silakan yang sudah ketemu ya. 1 Korintus 2 ayat 16b. Siap-siap ya Bapak Ibu ya. Baca ya masing-masing ya. Satu Korintus 2 ayat 1 Korintus 2 ayat 16b. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu ya. Kita harus memiliki pikiran Kristus baru kita memahami Alkitab. Jangan kita belum memiliki pikiran Kristus, terus kita coba memahami Alkitab atau sekolah Alkitab ya. Jangan, karena nanti bisa ngaco aja. Ya.
tidak sesuai nanti. Apa yang dipikirkan sama apa yang dilakukan berbeda. Nah, kenapa demikian? Kita lanjut lagi. Ya. Sebelumnya ini ya, ini pemikiran yang bagus ya, yang kita contoh. Ada juga yang zaman sekarang, nggak usah bapak-bapak gereja lah, kejauhan kita ya. Yang zaman sekarang Billy Graham, ya, itu patut kita contoh. Dia selama hidupnya dalam pengertian sampai matinya pun tidak ada cacat celahnya. Itu boleh kita jadikan contoh, Bapak Ibu. Ya, kita boleh tuh berkiblat atau mencari tahu apa sih yang membuat dia bisa bertahan sehingga sampai dia meninggal, ya, dia tetap di dalam Tuhan dan tidak punya istri banyak, Bapak Ibu, ya, tidak menikah lagi, ya, istrinya cuma satu, ya, kita bisa lihat tuh, ya, tidak punya rumor yang negatif, ya, kita bisa lihat pasti jawabannya dia memahami Alkitab dengan baik, dengan benar. Juga ada Edwin Louis Cole, ya, itu kita bisa lihat juga. Itu seorang bapak pria sejati ya katanya ya. Dan memang sampai meninggalnya pun tidak ada cacat celahnya. Ya. Mungkin ada banyak lainnya. Kalau Budiman jangan dijadiin contoh karena Budiman belum Bapak Ibu, belum sampai akhir hayatnya, belum tahu endingnya seperti apa. Nah, mudah-mudahan sih bisa seperti itu ya. Kita semualah mudah-mudahan bisa seperti Yesus kan. Tujuan hidup orang Kristen menjadi serupa dengan Kristus kan. Nah, Billy Graham dan Edwin Louis Cole menurut saya sudah bisa menjadi seperti Kristus ya, sudah mengakhiri pertandingannya dengan baik ya. Kita lihat contohnya seperti itu ya. Eddie Leo bisa nggak? Belum juga karena nggak tahu juga endingnya. Mudah-mudahan juga enggak ya. Bisa nanti sampai akhirnya. Oh, Pak Budiman boleh berani ngomong gitu. Ya kan kita ngomong apa adanya gitu ya kan. Kita lihat endingnya nanti bagaimana ya. Penatua kan juga umurnya masih belum terlalu tua juga ya kan. Nah, kalau nanti sampai 80 90 tetap di dalam Tuhan, bahkan sampai akhir hayatnya tetap di dalam Tuhan, tidak ada celah ya. Nah, itu kita bisa jadikan contoh. Itu pemikir yang baik. Berarti dia memahami firman Tuhan dengan sebaik-baiknya lah gitu ya. Nah, sekarang sebaliknya ada beberapa pemikir buruk atau jahat ya. Tapi bukan berarti ini tidak berhasil ya. Ada pemikir buruk, jahatnya pengertiannya gini Bapak Ibu. Bukan dia tidak berhasil, misalnya Herodes gitu ya. Itu kan pemikir yang jahat ya, sampai bunuh orang kan. Yesus lahir gitu, sampai anak-anak kecil semua yang di bawah 5 tahun dibunuh semua kan. Nah, jahat apa baik tuh? Jahat tentu ya, kita bilang jahat kan. Tapi bukan berarti dia buruk loh di dalam bidang politik, di dalam bidang membangun misalnya kesenian, dan lain sebagainya, belum tentu juga. Misalnya Kaisar Nero gitu ya, dia berhasil membangun stadium yang luar biasa. Misalnya kayak siapa nih di Jakarta, Anies Baswedan membangun apa stadion yang megah gitu ya, gede ya, internasional apa Jakarta apa tuh ya, GCC buat lapangan bola gitu kan. Nah, orang kan melihatnya begitu, berhasil di bidang itu, tapi Nero itu kaisar yang kejam. Herodes juga pemikir yang buruk. Hitler juga sama, Bapak Ibu, membunuh berapa jutaan orang Yahudi ya. Holocaust itu kan, itu pemikir yang buruk, Bapak Ibu. Pinter, bukannya nggak pinter nih. Ini orang-orang pinter, tapi pemikirannya jahat, Bapak Ibu. Bagaimana membunuh orang, bagaimana mencelakakan orang, bagaimana nyikut kesaingannya, bagaimana memfitnah, ya pokoknya mengkondisikan orang menjadi sesuatu yang dia inginkan. Wah, itu pemikiran yang jahat, Bapak Ibu. Ya. Nah, termaksud pencetus menurut saya ya, termasuk pencetus pembagian kasta, Bapak Ibu. Wah, kamu mah udah golongan sudra, jangan deh naik-naik ke satria, nggak mungkin, Bapak Ibu ya. Nggak mungkin, akhirnya kerdil dia, nggak mungkin, ya bener, nggak mungkin kan, nah, nggak mungkin ya, jadi nggak mungkin Bapak Ibu. Dia nggak mungkin menjadi satria atau brahmana, nggak bisa. Kamu tuh sudra, kamu dilahirkan sejak dalam kandungan ibumu, kamu dilahirkan untuk melayani kaum sudra, kaum satria dan kaum brahmana. Ada satu lagi sih ya. Nah,
Itu sebetulnya siapa saya nggak tahu pembagian. Itu saya nggak tahu ya. Menurut saya luar biasa tuh. Misalnya di Afrika, kenapa Afrika jadi budak? Dulu ada bilang orang kulit putih menganggapnya gini ya. Wah, dia pakai ilmiah lagi. Dia kasih tengkorak orang kulit hitam ya. Nih, tengkoraknya aja otaknya kecil nih. Makanya kamu tidak mungkin bisa punya otak yang besar dan kamu tidak bisa mengalahkan orang-orang kulit putih. Karena otak kamu kecil dan kamu dilahirkan untuk mengabdi, jadi pembantu, jadi apa ya? Jadi budak kaum kulit putih. Wah, diindoktrinasi terus, indoktrinasi terus. Dan benar, berapa generasi terus jadi budak. Sampai akhirnya apa? Martin Luther King ya, ada ya. Nah, itu dia pendobrak kaum kulit hitam. Enggak, kita bisa kok. Kita yang sudah ditebus oleh Kristus, kita bisa sederajat sama karena kita diciptakan segambar dan serupa Allah, sama. Akhirnya terus ya berkembang semua, makanya ada siapa tuh di Afrika, siapa presidennya? Mandela itu ya, akhirnya bisa jadi presidennya yang pertama ya, bisa tercetus tuh hanya di dalam Kristus Bapak Ibu yang bisa kayak begitu. Nah, kita kadang-kadang di organisasi kerohanian gitu ya, beda dikit dianggap sesat ya, beda dikit dianggap wah ini nggak sejalan, padahal nggak juga ya, belum tentu. Kadang-kadang suka terjadi seperti itu ya. Kadang-kadang juga kita merasa beda sedikit, bikin organisasi sendiri, ya, pecah gereja, ya banyak seperti itu. Nah, ada negatif yang kiri, ada negatif yang kanan. Itu bisa terjadi seperti itu juga, Bapak Ibu. Ya, nggak boleh juga, ya. Jadi pemikiran boleh kita berkembang, tapi kita harus ingat kita ada di bawah otoritas siapa. Kita harus ngerti itu. Kalau Pak Iwan bilang kita harus punya sansip ya, yang benar-benar tulus ya, tulus punya sansip gitu ya. Oke, yang selanjutnya, nah ini dia nih ya Bapak Ibu, saya mau kasih gambaran. Nah, yang pertama adalah filosofi. Nah, filosofi ini yang mendasari akhirnya cara berpikir kita seperti apa itu didasari oleh filosofi. Nah, yang mendasari cara berpikir kita ya. Nah, cara berpikir kita ini ya mempengaruhi paradigma atau keyakinan kita. Nah, keyakinan kita atau paradigma kita itu menentukan sikap, misalnya nih ya, sikap dan tindakan atau perilaku kita. Nah, sedangkan filosofi itu dipengaruhi oleh mitos, oleh agama, oleh ajaran orang tua, oleh budaya, bahkan buku-buku yang beredar. Ya, saya kasih contoh gini, Bapak Ibu. Kan kita seringkali dulu ya didoktrinasi ya oleh ajaran ya, filosofi dari orang tua kita. Kalau gede harus jadi orang, benar nggak? Ada yang bilang gitu kan? Khususnya orang Chinese gini ya. Kalau besar jadi orang, emang sekarang bukan orang gitu ya. Dianggap setengah orang tuh ya. Oh, kalau jadi orang itu seperti apa? Oh, ternyata kalau jadi orang itu dulu ya bilangnya 3C. Punya 3C. Credit card, kondominium, car. Ya, nah, itu orang tuh. Nah, itu dasarnya ya. Terbentuk tuh. Oh, pokoknya filosofi dia begitu. Nah, kemudian di pikiran dia ya, terus juga begitu ya. Kalau berhasil itu adalah punya 3C. Kalau belum punya 3C itu belum orang. Ya. Terus ya. Nah, cara berpikir dia akhirnya mempengaruhi paradigma dia. Oh, keyakinan dia ya. Ternyata kalau kita mau jadi orang, kita tuh harus punya 3C. Credit card, kondominium, dan car, mobil. Ya. Nah, kemudian nanti ya keyakinan ini menentukan perilaku kita. Misalnya perempuan kalau dijodohkan sama orang yang belum punya car, oh kamu belum orang. Kamu baru 3/4 orang.
Kamu hanya baru punya kredit card dan kondominium doang. Ya. Kalau ada yang punya kredit card doang, kamu baru 1/4 orang. Nah, jadi dia akan memperlakukan orang seperti itu. Perilakunya seperti itu. Kalau yang punya car, dia temenin. Oh, kamu orang nih. Kalau yang naik sepeda, dia nggak mau temenin. Kenapa? Kamu bukan orang. Kamu nggak selevel. Kalau bukan orang kan binatang berarti. Kenapa? Karena ini dibangun dari kecil, Bapak Ibu. Dibangun dari kecil. Oleh bisa dengan agama, oleh mitos, dan lain sebagainya. Nanti ya saya kasih tes ya. Bapak Ibu mungkin nggak percaya ya. Nanti saya kasih tes ya. Kalau keburu ya. Saya kasih tes, ada tesnya ya. Nah, kemudian paradigma ada yang baik, ada yang nggak baik ya, Bapak Ibu. Ada yang destruktif, ada yang kondusif ya, ada yang restruktif ya, ada yang baik, ada yang tidak baik juga. Nah, secara umum berarti ya cara pandang, cara memandang dunia atau keyakinan kita kepada dunia. Misalnya apa? Manusia mempersepsikan dirinya sendiri itu seperti apa? Ya, ada orang yang rendah diri, ya. Saya nggak tahu, pasti itu dipengaruhi oleh filosofi yang mendasari dia seperti itu, Bapak Ibu. Ada mahasiswa saya ya, ini mahasiswi ya. Sebetulnya di kelas itu malah paling cantik sebetulnya, ya. Wah, paling cantik dia sebetulnya. Tapi ternyata dia punya rendah dirinya, minta ampun, Bapak Ibu, rendah diri. Paling cantik tapi rendah diri. Nah, tahunya dari mana? Setelah ada orang, saya ajak praktek ya. Dulu saya ngajar komsel ya. Di kelas saya ngajar komsel. Nah, kemudian saya ada beberapa tools ya untuk praktek di kelas. Salah satunya bernubuat. Nah, ada salah satu orang mahasiswi juga menubuatkan dia bahwa kamu menganggap diri kamu rendah, kamu begini, begini, begini. Nangis Bapak Ibu. Ternyata baru kita tahu ya, dia punya rendah diri yang amat dalam. Nah, pasti ada yang mendasari itu. Padahal orangnya sangat cantik, paling cantik bahkan di kelas. Nah, jadi mempersepsikan diri kita siapa? Ada yang mempersepsikan dirinya sempurna, jatuh-jatuhnya jadi sombong. Nah, ada yang seperti itu juga. Ya. Nah, ada juga yang memahami orang lain itu seperti apa. Nah, kita warisan filosofi kita seperti apa, jadi kita memandang orang lain seperti apa. Gitu. Saya pernah diketemukan sama bapaknya ya, ada anak yang tidak percaya Tuhan dan tidak percaya Alkitab. Tidak percaya Yesus tentunya. Nah, karena dia dipengaruhi oleh buku-buku filosofi, belum kita bicara nih, saya udah lihat sikapnya. Dia memandang rendah, Bapak Ibu. Bayangin ya. Dokter loh, dipandang rendah sama anak SMA atau baru kuliah, Bapak Ibu. Ada beberapa orang, beberapa teman, bukan saya aja, sudah dianggap rendah oleh dia. Dari sikapnya ketahuan. Wah, kita akhirnya ngobrol, debat. Sampai akhirnya dia nyerah. Dia bilang, aduh, kepala saya udah berasap nih. Nggak usah ngomongin dulu. Udah berasap gitu ya. Anak kecil loh, bukan anak kecil ya. Itu anak baru gede lah gitu ya. Sudah punya filosofinya yang begitu rupa, Bapak Ibu. Wah, itu bapaknya sendiri udah nyerah sih sebetulnya. Ya, nggak percaya dengan Alkitab, nggak percaya dengan Yesus, nggak percaya adanya Tuhan bahkan. Nah, begitu ya, memahami. Sorry, ini memahami orang lain ya. Nah, kalau menafsirkan Tuhan itu sebagai apa? Nah, itu beda lagi. Ada orang menafsirkan Tuhan sebagai Tuhan yang kejam, Tuhan yang jahat, kalau dia hanya baca Perjanjian Lama terus. Ya, di area siapa ya, Pak Tirto atau siapa ya. Kok lihat Tuhannya seperti Tuhan yang kejam ya. Nah, dia tidak memahami, makanya mesti memahami Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Harus melihat Perjanjian Lama dengan kacamata Perjanjian Baru, baru lengkap, Bapak Ibu. Kalau tidak seperti itu, nah kita bisa menafsirkan Tuhan yang salah, Tuhan yang kejam. Kan di Perjanjian Lama gitu ya, bantai, bunuh, habiskan, kan gitu ya. Ada begitu ceritanya kan. Kok kejam banget nih. Nah, makanya mesti jelas dulu lihatnya, menafsirkannya.
Nah, kenapa bisa demikian? Karena Alkitab berkata Roma 3 ayat 23, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi sebaik-baiknya orang itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya nggak jelasin ya, karena di SPK sudah jelasin tentang keselamatan tentunya. Saya tidak akan mengulang. Nah, kalau belum tahu mesti ikut SPK ya. Jadi SPK itu apa? Saya pengikut Kristus ya. Itu di pelajaran pertama ada tentang kok manusia telah berbuat dosa dari awalnya ya. Nah, jadi manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi paradigma manusia semuanya sudah tidak baik, Bapak Ibu. Rusak, bukan hilang ya, sudah rusak. Oke. Nah, pikiran kita itu sudah terkontaminasi ya. Nah, sekarang kita tes ya. Oke, Bapak Ibu ada kertas nggak di tempat Bapak Ibu? Ya. Kalau ada kertas, siapkan bolpen ya. Nanti saya sebutkan beberapa kata, nanti Bapak Ibu langsung tulis saja yang ada di pikiran Bapak Ibu itu apa. Ya, bisa dipahamin ya. Nanti saya sebutkan apa, nah Bapak Ibu tulis yang ada di pikiran Bapak Ibu. Jangan terlalu mikir lama-lama gitu ya. Tulis saja apa ya yang di pikiran Bapak Ibu saat saya menyebutkan itu apa. Bisa ya dipahamin ya. Yang nggak ada kertas, nggak ada bolpen, ya dengerin aja, terus kemudian langsung pikirin aja kata yang saya sebutkan itu apa ya. Oke ya, saya akan sebutkan ya. Sekarang saya sebutkan sosro. Nah, Bapak Ibu coba apa yang ada di pikiran Bapak Ibu tentang tulisan sosro ini. Silakan tulis botol. sosro. Ya, yang ada di tulisan ini sosro ya. Silakan ditulis apa ya. Oke, yang kemudian serok. Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu tentang serok? Ya, kemudian Fotokopi. Islam. Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Kemudian Kidung Agung, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Coba silakan buka mic-nya, silakan. Siapa yang mau ngomong tentang keempat kata ini? Silakan. Ayo Sosro, Pak. Ya, sosro teh botol. oke. Terus Pak. Xerox fotokopi. Oke, terus Islam. Islam kepercayaan. Dan Kidung Agung. Agung kitab dalam Alkitab Perjanjian Lama. Oke, ya. Ayo yang lain. Ibu siapa? Ibu atau Bapak nih? Ibu Lince ya? Lince ya? Kau yang kelihatan aja sama saya nih ya. Yang lain kata. Silakan. Dicekawulusan sosro minuman bahan dasarnya teh, serok merek dari mesin fotokopi, Islam ya Islam agama yang dimunculkan oleh Nabi Muhammad, Kidung Agung ya yang berhubungan dengan Alkitab seperti itu Pak. Oke, yang lain ada lagi Kak? Silakan. Bisa kasih ini. Ya, teh botol sosro, sero itu mesin fotokopi, Islam itu agama sahabat saya, dan Kidung Agung itu isi Alkitab yang berisi seperti puisi. Oke, yang lain silakan. Ada lagi yang lain? Ayo kita interaktif. Ada 25 orang nih. Kita interaktif nih. Silakan yang lain. Wah. Ayo Bapak Ibu silakan. Jelas ya Pak? Dengar ya? Iya, kedengeran. Ya, sosro itu minuman, serok itu nama mesin fotokopi, Islam itu agama yang di luar Kristen, Kidung Agung adalah yang kitab yang ada di Perjanjian Lama. Oke, satu lagi dah, silakan. Yang wanita, silakan. Biar pas. Ayo. Jarang kan equiper kasih kesempatan ngomong kan. Ayo silakan. Nggak ada wanita lain lagi? Berapa orang sih ya? Saya nggak bisa lihat sini. Ada takut nih. Iya, jangan takut-takut. Bapak Ibu salah juga nggak apa-apa. Ya. Salah nggak apa-apa. Silakan. Coba saya bisa lihat nih.
Ada Marince Yohana, coba silakan. Ada namanya nih, tapi nggak tahu orangnya. Silakan. Ada nggak? Ada? Nggak ada. Waduh, nggak ada ya. Nah, Nancy dah, Nancy kalau nggak ada, silakan Ibu Nancy atau siapa nih? Apa? Saya nggak tahu ya udah nikah atau belum. Silakan Ibu Nancy. Ibu Sarah. Ya. Oke. Sosro adalah teh botol. Xerox itu adalah nama mesin fotokopi. Islam itu agama, ada Kristen, ada Islam, Buddha, dan sebagainya. Kidung Agung, firman Tuhan yang terletak di Alkitab Perjanjian Lama setelah pengkhotbah. Nah, kan dari situlah kita tahu bahwa pikiran Bapak Ibu sudah terkontaminasi oleh iklan, ya kan? Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro, ya kan? Itu kita udah terkontaminasi tuh, mau iklan-iklan kan. Xerox juga kita lihat apa? Padahal sosro itu nama orang, Bapak Ibu. Dialah pemilik sosro, penemunya, itu nama orang, ya. Kemudian Xerox kita juga apa? Sudah melihat ya, mesin fotokopi. Padahal itu juga nama orang, penemu mesin fotokopi. Ya, Islam. Nah, pemikirannya baik-baik saja ya, standar semua ya. Ada dulu saya kasih mahasiswi ya, kalau di kelas ya mahasiswa gitu. Apa Islam? Wah, langsung ada yang ngomong agama teroris katanya. Kenapa bilang teroris Bapak Ibu? Karena dia itu di pedalaman Poso atau mana ya, saya lupa ya. Yang kena dibantai itu loh Bapak Ibu. Yang ada penyerangan di Ambon kalau nggak salah ya. Itu dia kena dia keluarganya. Makanya dianggap teroris. Karena keluarganya mati semua, ya. Dia doang yang hidup. Ya. Nah, itu kan udah terkontaminasi. Tapi yang baik tadi ya, agama sahabat saya. Ya, kalau orang misi apa? Jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Ya kan, kalau orang di misi pasti begitu tuh jawabnya ya. Kidung Agung ini berarti pikirannya bagus semua ya. Alkitab, Perjanjian Lama. Dulu ada yang bilang begini, Bapak Ibu, ini pendeta loh ya. Ini gembala lah ya. Saya kan kalau ngajar ada mahasiswa gembala sidang ya, penatua ada tuh ya. Kan Pak Roy Untu itu murid saya juga dulu ya. Itu penatua di Batam ya. Terus ada yang bilang nih, Kidung Agung, dia bilang apa? Alkitab yang jorok katanya. Oh, kenapa jorok? Iya Pak, karena itu ditulis ada kata buah dada, kan ada kan? Buah dada gitu ya. Nah, waktu begitu saya bilang, Bapak pasti pertama kali ya ketemu kata buah dada itu pasti di tulisan buku-buku yang jorok atau stensilan. Waktu saya bilang gitu, kok Bapak tahu? Berarti benar Bapak Ibu ya. Dia ketemu kata itu apa? Ya di stensilan atau di buku-buku novel yang jorok Bapak Ibu. Kalau dia pertama kali ketemu kata itu di kitab Kidung Agung, pasti dia nggak bilang jorok. Betul apa betul? Ya, memang buah dada ada kok di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coba aja lihat, itu kan kamus yang resmi ya. Berarti memang iya, emang itu namanya, kenapa kita bilang jorok? Nah, dulu saya agak malu-malu nih ngomong seperti itu, tapi sekarang udah bertahun-tahun ngajar nggak malu ya. Di sini pasti masih ada yang pikiran kuno juga nih, mungkin dianggap jorok saya. Ya, hati-hati nih ya. Dulu saya ngomong di apa ya, kasih ilustrasi di Mandarin ya, dibilang juga begitu. Padahal itu benar. Orang kalau ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti disahkan pemerintah, berarti Bapak Ibu bilang pemerintah salah dong, jorok dong pemerintah. Enggak, Bapak Ibu. Ya, enggak seperti itu. Kata penis, ya memang harus ngomong penis. Dari dulu saya ngajarin anak saya nggak bilang burung, penis. Kalau dibilang burung, nanti dia lihat, Pak, burung saya bisa terbang nggak? Lihat dia lihat burung terbang.
Nah, itu pengajaran yang salah menurut saya. Harus jelas karena memang di KKBI itu ada. Jadi nggak porno, Bapak Ibu. Nah, itu mesti ngerti ya. Tapi di sini tadi semua udah bagus ya. Berarti tentang Kidung Agung pikirannya udah bersih ya. Tapi yang lain masih ada ya. Harus makanya kita tidak boleh terkontaminasi ya. Makanya memahami Alkitab yaitu roh kita harus dibangun dengan baca Alkitab terus-menerus supaya kita bisa memahami. Nah, misalnya gini ya. Kita juga ada pernah kan. Misalnya gini, coba Bapak Ibu nyambungin deh. Jangan duduk di bantal, nanti bisa apa? Bisulan. Betul kan? Yang lain juga pasti gitu ya. Jangan duduk di bantal, nanti bisa bisulan. Padahal apa hubungannya duduk di bantal dengan bisulan, Bapak Ibu? Nggak ada. Itu kan karena dari pengajaran orang tua dulu kan. Betul nggak? Ya, maksudnya sih sebetulnya baik orang tua dulu. Jangan duduk di bantal, ditakut-takutin sebetulnya Bapak Ibu. Nanti bisa bisulan karena memang bantal bukan untuk bokong, betul nggak? Bantal itu kan untuk kepala, ya kan? Nah, cuman cara orang tua dulu ngajarnya salah dengan cara menakut-nakutin. Kalau habis dari melayat, kamu harus apa? Cuci muka dengan apa? Air kembang kan, gitu kan? Kalau enggak nanti bisa apa? Rohnya bisa ngikutin kan gitu kan? Betul apa betul? Ya. Nah, itu keliru Bapak Ibu. Kalau saya ngajarinnya ya, kalau habis dari melayat orang mati, Bapak Ibu jangan cuci muka air kembang, Bapak Ibu harus mandi dengan Dettol. Bukan endorse nih ya. Bapak Ibu harus mandi, jangan hanya air kembang. Kenapa? Bukannya rohnya ngikutin, bukan. Ya, orang dulu mungkin nakut-nakutin supaya kita bersih-bersih. Kalau lihat dia orang mati, Bapak, memang kita harus bersih-bersih, pakaian ditaruh di tempat yang memang harus dibersihkan, nanti kita harus mandi, keramas semuanya. Kenapa? Dari tempat orang mati itu kan banyak kuman, banyak apanya lah, segala macam ya. Nah, kita harus mandi bersih-bersih, Bapak. Apalagi zaman COVID kan. Pas ada COVID baru mandi ya. Kalau saya enggak, Bapak. Dari dulu gitu. Kalau habis melayat sebelum ada COVID ya. Kalau habis melayat ya ke rumah duka apa, saya mandi pasti. Enggak cuci muka, Bapak. Mandi saya. Karena itu ada kuman, ada virus, ada apa itu nanti bisa nular ke keluarga kita. Kita harus mandi bersih-bersih. Nah, itu satu ajaran-ajaran yang memang udah mengkontaminasi kita, Bapak. Nah, baik Bapak Ibu, sampai di sini adalah yang terakhir. Ingat ya, sebelum kita memahami Alkitab, kita harus menaruh semua pikiran kita kepada Kristus dan tunduk pada otoritas Alkitab sebagai firman Tuhan yang suci, yang kudus dan berkuasa. Nah, Bapak Ibu perlu tahu ya, kalau kita belajar makin hebat, malah dia nanti nggak percaya Alkitab, betul ya? Ada yang gitu ya. Nah, saya belajar waktu kuliah S3, Bapak Ibu. Bahkan ada dosen yang nggak percaya loh Alkitab itu firman Tuhan. Banyak dosen-dosen yang akhirnya ateis ada itu, Bapak Ibu. Di mana yang distimulir ya banyak gitu ya. Tapi saya waktu dulu ya sudah berjanji sama Tuhan. Seliar-liarnya pikiran saya sudah mensubmitkan diri bahwa pikiran saya harus tunduk pada otoritas Alkitab sebagai firman Tuhan yang suci, yang kudus dan berkuasa atas hidup saya. Nah, saya udah punya submit seperti itu, ya. Makanya pengajaran apapun, dosen yang nggak percaya apapun, yang ateis apapun, saya nggak tergoyahkan. Nah, Bapak Ibu mesti punya itu. Kalau nggak nanti kan bisa kayak yang sebelah ya, yang apa? Yang sedang ramai dibicarakan kan, keselamatan bukan hanya ada di dalam Yesus gitu kan, Yesus Kristus bukan penyelamat kan, ada gitu yang ajaran. Saya nggak usah sebut lah ya orangnya ya, Bapak Ibu mungkin tahu ya yang lagi rame. Nah, itu kan yang terjadi akhirnya seperti itu. Kenapa? Karena pikirannya dibiarkan liar kepada firman Tuhan, penafsiran firman Tuhan.
Nah, kalau saya bisa liar seperti itu bisa dan pernah gitu. Tapi waktu saya liar bukan pikiran saya yang benar, tetapi Alkitab yang benar. Ya, mungkin saja pikiran saya belum nyampe. Nah, selalu saya punya ininya begitu. Alasannya begitu, Bapak Ibu ya. Mungkin pemikiran saya yang kecil ini, otak saya yang kecil belum bisa nyampe mengerti firman Tuhan selengkapnya, gitu ya, sesempurnanya. Makanya saya tetap harus submit sama Alkitab. Amin, Bapak Ibu ya. Mesti punya sikap seperti itu. Kalau enggak nanti bias ya. Karena pikiran kita bisa liar, Bapak Ibu. Ya. Oke, sampai di sini equipping kita hari ini. Silakan kalau ada yang mau tanya, Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Budiman Santoso atas ini equippingnya. Firman Tuhan yang diberikan hari ini sangat mendasar ya bagi kita yang ingin belajar tentang hermeneutika, tentang memahami Alkitab dengan handal. Ternyata hal yang sederhana yang terkadang orang lupa ya, Pak Budi ya. Jadi kadang-kadang kita lupa, sangat logik, sangat sederhana. Kalau kita nggak sehat, pikiran, jiwa, dan jasmani kita ya nggak mungkin kita bisa menikmati firman itu sendiri. Karena ini yang menjadi satu kendala bagi banyak orang yang tidak memikirkan kesehatan, bagaimana dia bisa konsentrasi dan fokus. Itu satu. Yang kedua, ya harus punya mindset dulu yang benar ya tentang ketuhanan, tentang kita mengerti, mengenal Allah yang benar dan tepat, tentang kebenaran firman Tuhan itu. Kalau enggak, nanti nyasar kemana-mana ya. Jadi hari ini aku juga diberkati bahwa memang tidak bisa sembarangan untuk menafsir firman Tuhan. Pakai teori comotologi ya istilahnya. Comot sana, comot sini. Akhirnya penafsirannya nggak karu-karuan. Nah, kita sangat diberkati hari ini walaupun sederhana, tapi ini dasar sekali bagi kita untuk kita bagaimana bisa mentafsir firman Tuhan lebih handal ke depan. Oke, baik teman-teman, kita sudah dibukakan oleh Pak Budiman, sorry. Ini tentang kebenarannya. Jika ada yang diberkati atau ada yang mau ditanya, sudah ada catatannya, silakan langsung tanya ke Pak Budiman, atau mendapatkan sesuatu lewat firman hari ini, mau sharing atau meneguhkan, silakan. Kami tunggu. Terima kasih, Pak Budiman. Sama-sama.